Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiani Pasaribu SPDI. Saya adalah guru di MIS-NU Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua LPTK UIN SMDD Bukit Tinggi. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5 MIS-NU Pasar Batu Gerigis dengan materi Kisah Keteguhan Hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut adalah formulir pendaftaran saya untuk mengikuti ujian kinerja pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak walimah? Alhamdulillah, masih semangat ya saya? Oke, tetap semangat walaupun di jam terakhir ya. Oke, anak-anak walimah, sebelum belajar
Kali ini, guru akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut Khalilullah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Tugas Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya semata-mata tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang kelak disembah oleh kaum kafir Quraisy. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam hormat dan patuh kepada orang tuanya. Beliau bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual berhala-berhala. Akan tetapi, dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam melepas berhala-berhala tersebut ke dalam jurang. Keteguhan hatinya menemukan esaan Allah mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdahulu. Ia sangat mengingkari peribadatan yang dilakukan kaumnya, yaitu menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tidak suka terhadap perilaku kaumnya yang sangat takut terhadap Allah, membuatnya mengadakan siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut. Pada suatu hari, ketika seluruh warga desa pergi ke sebuah perayaan hari besar, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menghancurkan semua berhala dan memisahkan satu yang paling besar. Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan, mereka terkejut karena semua berhalanya hancur. Situasi seperti ini harusnya dijadikan pelajaran bagi mereka, bahwa berhala hanya benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, kaum musyrikin dengan rajanya yang bernama Namrud sangat marah. Mereka menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengesahkan Allah sungguh tidak ternilai tingginya. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan yakin kepada Allah karena tidak ada yang bisa dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api dengan pertolongan Allah yang menjadikan api menyala-nyala terasa dingin, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud, yakni raja yang tampak congkak, lalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tindakannya semena-mena terhadap masyarakat hanya berpikir kepentingan dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada Namrud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, raja itu bersikeras mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud, sungguh Allah telah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Hai Namrud, mendengar ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud hanya terdiam, tidak dapat menjawab dan tidak mampu berbuat apapun. Walaupun begitu, Namrud tetap tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah, sehingga Allah telah mendatangkan azab yang pedih bagi dirinya dan pasukannya. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah patut kita contoh. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya disiapkan untuk membakarnya. Ujian berat lainnya tidak membuat dirinya berkecil hati. Semua diserahkan kepada Allah. Sungguh Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah yang sangat patuh pada setiap perintahnya. Sikap yang perlu diteladani dari kisah keteguhan
keteguhan hati Nabi Ibrahim AS yaitu sebagai berikut: sangat taat dan patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua, teguh pendirian pada kebenaran, cerdik dan cerdas, sabar dalam menghadapi cobaan, tawakal berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha. Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki sikap teguh pendirian yang sangat tinggi. Nah, apa itu arti teguh pendirian? Teguh pendirian berarti tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang memiliki sikap teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya, meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Dari video itu dari kisahkan tentang sikap keteguhan hati Nabi. Bagaimana tadi diceritakan? Bagaimana sikap keteguhan hati Nabi Ibrahim? Ketika apa tadi? Ketika apa? Nabi Ibrahim itu dia teguh pendiriannya berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak rintangan, banyak hal-hal yang dihadapinya, menghadapi kaumnya yang menyembah apa? Menyembah patung. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika kaumnya pergi melaksanakan perayaan, jadi Nabi Ibrahim tinggal di desa tersebut. Kemudian dia menghancurkan seluruh patung-patung berhala itu dan meninggalkan satu yang paling besar. Kemudian raja apa yang memimpin pada masa itu? Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim. Kemudian apa kata Raja Namrud? Pasti kamu yang menghancurkan patung-patung berhala ini kan, katanya gitu ya kan? Baru apa kata Nabi Ibrahim?
Tidak mudah dipengaruhi orang lain untuk berbuat hal yang tidak baik. Kemudian apa lagi? Orang yang teguh pendiriannya itu tidak mudah diajak-ajak untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat hal-hal yang buruk. Kemudian apa lagi, Nak? Percaya diri, percaya pada diri sendiri, tidak percaya
maupun berbagai cara telah ditempuh. Bahkan sikap kaumnya semakin angkuh dan menentang. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat tidak suka terhadap perilaku kaumnya yang sangat angkuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuatnya mengadakan siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut. 2. Teguh pendirian. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya disiapkan untuk membakarnya. 3. Meminta maaf kepada orang tua. Demikianlah diskusi kami. Oke, anak-anak mau simak dari pemaparan diskusi kawan kalian kelompok Al-Qayyum. Al-Qayyum ya nak? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Tunjuk tangannya. Tunjuk tanganmu, tunjuk tanganmu nak. Siapa namanya? Perkenalkan namanya dulu. Dari kelompok apa? Dari kelompok apa namanya nak? Ya, apa yang ingin bertanya? Coba berdiri sama, berdiri, bacakan. Ya. Bagaimana sikap kita ada kawan yang mengajak untuk mencuri mangga yang sudah masak di pinggir jalan? Oke. Dengarkan pertanyaan kawan kalian dari kelompok Al-Malik. Katanya, bagaimana sikap kita jika ada kawan yang mengajak untuk mencuri mangga di pinggir jalan? Bagaimana tanggapan kalian? Siapa yang menjawab? Emil. Ayo, silakan Emil jawab Emil. Angkat dulu lagi jawabannya. Mengucapkan sikap kita harus meyakini bahwa Allah Maha melihat semua perbuatan kita, jadi kita harus menolak ajaran setan tersebut, mengajakkannya untuk bertobat. Oke. Ya, sudah dengar kelompok Al-Malik. Kata si Emil dari kelompok Al-Qayyum, jangan disitulah kita menunjukkan sikap teguh pendirian. Jika ada kawan yang mengajak untuk mencuri, disitulah kita menunjukkan sikap teguh pendirian kita bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha melihat. Dia Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan makhluknya. Jadi kita jangan menuruti ajakan kawan tersebut. Maka kita harus mengajak dia untuk bertobat. Silakan ditutup nak. Demikianlah diskusi kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditutup. Salah satu contoh hasil diskusi kelompok dari pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Maju ke depan. Yana saya maju ke depan. Dengar ya, Yana Cahyura akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Dengarkan nak. Ciri teguh pendirian adalah sebagai berikut. 1. Keyakinannya kuat dan tidak mudah goyang. 2. Mempunyai pendirian yang kokoh. 3. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. 4. Tidak mudah menyerah. 5. Tidak mudah mempengaruhi oleh bujukan atau rayuan orang lain. 6. Berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. 7. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. 8. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. 10. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Sudah? Oke, silakan dulu nak. Oke, itulah tadi kesimpulan yang bisa disampaikan oleh kawan kalian di Yana Cahyura. Jadi kita harus bisa menunjukkan sikap teguh pendirian kita dalam kehidupan sehari-hari.
Masih tentang akhlak terpuji, yaitu kita akan melanjutkan tentang akhlak dermawan dan tawakal. Untuk pada hari ini, kita cukupkan pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Walimah sudahi dengan membacakan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know